untuk memulai sharingnya pada malam hari ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Selamat malam Pak Jeffrey, selamat malam rekan-rekan dan para sahabat semuanya. Saya ingin membagikan informasi masih seputar imunitas dan lain-lain pada sekitar 30 menit ke depan. Nah, jadi pada sesi kali ini, terima kasih sekali Pak Jeffrey sudah berkenan menjadi host, dan kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Silahkan untuk menuliskan di kolom chat atau langsung juga menanyakan, juga silahkan. Nah, kita akan berbicara mengenai sistem imunitas tubuh sekali lagi, dan fungsinya untuk menangkal semua varian COVID ini. Ya, boleh. Ya, untuk situ. Maaf, maaf. Jadi kita tahu bahwa ini ada sedikit macet. Nah, kita coba melihat situasi terkini dari COVID-19 di Indonesia. Nah, kita melihat hanya penambahan kasus baru saja mulai dari Desember yang lalu, kemudian pada waktu itu kita masih ingat bahwa setelah akhir tahun itu sempat naik. Tapi ternyata kenaikan yang akhir tahun yang lalu, awal tahun ini, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kenaikan pada bulan Juni, apalagi bulan Juli. Nah, sampai dengan tanggal 29 Juli, ini masih mencapai peak yang tertinggi, bahwa angka rata-rata harian penambahan kasus positif itu adalah 50.000 lebih. Dan baru kemarin itu baru menurun angka mingguannya atau angka hariannya menjadi 43.000. Ini artinya bahwa karena yang terus meningkat, kita melihat bahwa positif rate-nya atau infection rate-nya itu menjadi tinggi sekali. Jadi kita betul-betul harus waspada. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai kenapa dia lebih menular dan sebagainya, kita sudah pernah bicara beberapa waktu yang lalu mengenai varian-varian yang baru. Nah, kalau kita melihat di sini, varian-varian itu ada alfa, beta, gamma, dan seterusnya seperti itu. Dan kita melihat bahwa yang selalu dibicarakan itu sebetulnya hanya delta seperti itu. Padahal ini variannya yang sudah dikenal saja ada 10, bahkan lebih. Kalau mutasinya itu jumlahnya tidak terhitung, jutaan atau bahkan miliaran. Nah, kalau kita melihat di sini, delta memang dia lebih infektif dan menyerang di segala rentang usia. Ini yang berasal dari India. Tapi sebetulnya ada yang ditakutkan, yaitu yang varian Epsilon, yang pertama kali diketemukan di Amerika. Ini dia selain lebih infektif juga memberikan dampak yang lebih parah lagi. Dan bahkan di India itu muncul lagi varian baru, varian Kappa, yang dia mutasinya berganda. Dan menurut keterangan, dia resisten terhadap antibodi. Jadi benar-benar kita perlu waspada. Nah, kalau kita melihat karakteristik umum dari virus yang bermutasi, jadi sebenarnya virus itu sama seperti kita. Pada waktu kita ada di luar hujan, maka kita pakai payung. Jadi dalam hal virus, karena dia hanya kurang dari satu sel, maka itu sudah akan disebut sebagai bermutasi. Kemudian pada waktu dingin kita pakai baju tebal seperti itu. Nah, begitu juga virus juga selalu bermutasi. Nah, karakteristik yang umum itu adalah yang pertama, dia lebih mudah menyelinap ke dalam sel. Jadi artinya dia lebih kelihatannya sih lebih friendly, jadi seperti bukan musuh dan sebagainya begitu, sehingga boleh dikatakan bahwa dia cenderung mengelabui sistem imunitas kita bahwa sebetulnya dia bukan musuh. Itulah sebabnya
pada waktu akhir-akhir ini, mereka yang tanpa gejala dan sebagainya, tiba-tiba gejalanya langsung parah, langsung membawa dampak kematian yang lebih tinggi rate-nya. Begitu juga dia lebih tahan terhadap serangan antibodi. Tadi beberapa varian kita melihat bahwa ada bisa menetralkan antibodi, bahkan varian Kappa itu dia bisa resisten atau tahan terhadap antibodi. Dan pada umumnya lebih infektif dan juga menyebabkan penyakit lebih parah. Jadi dengan demikian, karena varian baru ini betul-betul tidak terhindarkan, apa boleh buat, yang harus kita lakukan ya dengan demikian meningkatkan imunitas. Nah, bagaimana caranya bertahan terhadap COVID-19 dan semua variannya itu? Sebetulnya cukup sederhana, yaitu yang pertama itu adalah bahwa kita perlu mencegah sumber penularannya. Ini seperti yang sudah berkali-kali disampaikan oleh pemerintah, cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, kemudian pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, juga hindari makan bersama di ruang tertutup, serta membatasi mobilitas. Jadi ini sudah sangat umum. Nah, kalau kita berbicara mengenai produk MW, maka ada pursu, hand sanitizer, dan juga ada pursu desinfektan. Lalu berikutnya, setelah mencegah penularan, kita yang kedua apa yang supaya bisa bertahan, yaitu kita mesti mengurangi jumlah kontaminannya. Jadi dengan demikian, yang kita lakukan adalah dengan air purifier atau penyaring udara. Dan yang berikutnya, yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan sistem imunitas kita dengan cara ini semuanya, yaitu berpikir positif, kemudian istirahat cukup, berolahraga sesuai dengan kemampuan kita, minum cukup air, dan kemudian asupan nutrisi yang ideal. Nah, ini sebetulnya sudah beberapa kali kita membahas, membicarakan dalam topik sehat optimal. Sekarang beberapa hal ini akan kita bicarakan lagi. Jadi sekali lagi inilah cara kita bertahan terhadap COVID-19 dengan semua variannya. Cegah sumber penularan, kurangi jumlah kontaminan, dan tingkatkan sistem imunitas tubuh. Kalau mencegah sumber penularan, kita semuanya sudah hafal sekali, maka kita akan mencoba langsung pada topik yang kedua, yaitu mengurangi jumlah kontaminan dengan air purifier ini. Nah, kita melihat bahwa mungkin di luar dugaan banyak orang di luar sana, ternyata kontaminasi atau polusi udara di dalam rumah itu bahkan 2-5 kali lebih polutif dibandingkan dengan yang di luar rumah. Nah, apa saja itu yang ada di dalam rumah nanti akan kita bicarakan, tapi kalau kita melihat gambaran di sini, ternyata di bagian sudut-sudut yang tersembunyi, kemudian di kamar mandi, lalu garasi, bahkan ruang tamu dan kamar tidur, disitulah biasanya sumber kontaminan itu berada. Jadi dengan demikian, kita benar-benar perlu sangat waspada. Nah, kalau kita berbicara mengenai polusi udara, maka berdasarkan ukurannya, ada yang disebut PM2,5, juga ada yang disebut PM10. Yang terakhir sekali, kita juga mengenal PM1, jadi PM yang lebih kecil dari PM2,5. Apa bedanya 2,5 dan 10 itu? Perbedaan yang mendasar adalah kalau PM10 itu partikelnya agak lebih besar, itu 10 mikron, dan biasanya kalaupun terhirup oleh nafas kita, itu rata-rata bisa tersaring oleh silia hidung atau bulu-bulu di hidung. Sementara kalau PM2,5 itu langsung masuk ke dalam saluran pernafasan, bahkan dia bisa masuk ke dalam darah. Nah, apa saja sih contohnya polutan yang 2,5 mikron itu? Banyak sekali, ada debu semen, asap api, bakteri, virus, dan lain-lain itu masuk. Jadi dengan demikian, di dalam udara itu ada banyak sekali kontaminasi termasuk bakteri dan virus yang benar-benar harus kita hindari. Kalau kita melihat
dampak jangka panjangnya itu bisa mengurangi angka harapan hidup. Jadi terjadi stroke otak, kemudian Alzheimer, termasuk pengerutan otak, penuaan dini, kemudian penyakit saluran nafas, dan seterusnya. Termasuk juga penyakit kardiovaskuler. Nah, ini yang jarang kita sadari semuanya, termasuk saya sendiri, karena rasanya loh, kok debu bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, kan sulit gitu. Kemudian ada juga gangguan pada kehamilan yang menyebabkan bayi lahir prematur dan lahir dengan berat badan yang sangat rendah, yang kurang. Nah, ini beberapa contohnya, termasuk untuk anak-anak itu bisa sulit belajar, kemudian juga bisa menderita autism dan sebagainya. Lalu kalau kita melihat di luaran sana ada banyak sekali jenis penyaring udara. Ada yang flat filter, extended, ada electronic filter, ultraviolet, dan sebagainya. Dan juga ada yang portable air filter. Kalau tentunya yang lebih praktis adalah yang portable room air filter ini, termasuk atmosphere sky. Nah, kalau kita melihat, maka di dalam peraturan Menteri Kesehatan, itu kalau di rumah sakit, terutama di ruang operasi, ICU, dan sebagainya itu memang rekomendasinya harus dilengkapi dengan HEPA. Kemudian begitu juga yang terakhir, Menteri Dalam Negeri pun juga mengeluarkan peraturan bahwa untuk rumah tangga biasa, jadi bukan hanya untuk rumah sakit, tapi untuk rumah tangga biasa yang ventilasinya terbatas terutama, maka direkomendasikan untuk ada penyaring udara dengan filter HEPA. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Nah, kalau kita berbicara sekali lagi mengenai peraturan Menteri Kesehatan, berapa sih batas kontaminan yang ada? Maka untuk PM 2,5 itu jumlahnya adalah 35 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam. Nah, kalau kita melihat beberapa penyaring udara yang di luaran sana ada diameternya macam-macam. Ada yang 0,3 mikron, 1 mikron, dan seterusnya. Kalau dalam nanometer itu 300, 100. Nah, masalahnya adalah kalau dia penyaring udara dengan partikel dengan pori yang 300 atau 100, tentunya virus corona itu masih bisa leluasa keluar masuk. Sementara kalau kita berbicara mengenai atmosfer drive dan kemudian atmosfer sky itu diameter porinya itu adalah 15 nanometer dan bahkan untuk atmosfer sky 2,4. Jadi dengan demikian jelas sekali bahwa virus itu bisa memang difiltrasi atmosfer sky. Dia 99,99% mampu menyaring partikel kontaminan di udara. Kemudian kalau kita melihat ada banyak sekali kelebihannya, mulai dari garansi yang 5 tahun, kemudian mendapatkan beberapa sertifikasi internasional, kemudian mudah, juga super smart, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini sertifikasinya banyak sekali, kemudian super smart itu artinya bisa dikendalikan dari jarak jauh lewat smartphone Anda masing-masing. Kemudian kalau kita lihat struktur filternya, itu dimulai dari pre-filter, kemudian setelah itu HEPA filter kelas H13 yang 2,4 nanometer tadi, kemudian yang terakhir adalah outdoor filter. Nah, ini sama dengan yang tadi, jadi urut-urutannya adalah pre-filter, HEPA filter, kemudian outdoor filter. Kalau kita melihat, maka atmosfer sky ini bisa menyaring 300 lebih kontaminan, termasuk 91 jenis bakteri, 7 jenis debu, 63 jenis serbuk, maksudnya ada serbuk sari, kemudian dari alergen, dan sebagainya. Lalu ada 84 macam virus, termasuk virus corona. Jadi dengan demikian, tidak perlu sulit-sulit untuk bisa direkomendasikan bahwa inilah memang yang paling tepat. Apalagi dia bisa untuk 43 meter persegi. Jadi ruangan yang lumayan besar.
Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai mengurangi kontaminan, sekarang berikutnya adalah mau tidak mau kita juga meningkatkan imunitas tubuh. Jadi memang vaksinasi itu adalah salah satu cara, tetapi sekali lagi bukan satu-satunya cara. Jadi kita sebaiknya tidak mengandalkan pada vaksinasi saja. Tapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih kira-kira mekanisme sederhananya cara kerja imunitas kita, sebetulnya ini sangat kompleks, tapi kalau disederhanakan, kita lihat dari yang sebelah kiri, kita memiliki imunitas bawaan. Jadi pada waktu virus itu masuk ke dalam tubuh, kemudian dia ditangkal langsung, jadi di stop, dihambat oleh sel imunitas yang lini pertama. Ini biasanya adalah mast cell, kemudian NK cell, jadi natural killer cell, dan seterusnya seperti itu. Dan sekaligus sel-sel lini pertama itu memberikan sinyal ke lini berikutnya. Nah, berikutnya itu yang disebut sebagai makrofag, kemudian sel dendritik, dan seterusnya. Itulah kemudian yang mengambil alih menyerang virus itu, sekaligus mereka, makrofag dan dendritik itu juga mengirim sinyal ke pasukan yang lini berikutnya, yaitu T cell dan B cell. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, akhir-akhir ini kita banyak mendengar mengenai dendritic cell dan seterusnya seperti itu. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi sel dendritik itu memang salah satu bagian dari sistem imunitas kita. Tapi sekali lagi dia belum berupa imunitas yang adaptif. Masih menjembatani antara imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Kemudian sambil memberikan sinyal itu ke T cell kemudian mengeluarkan sitokin untuk memberitahukan ke B cell, dan B cell juga memberitahukan ke sistem imunitas tubuh yang lainnya agar tubuh memproduksi pasukan yang lebih banyak lagi. Jadi pasukan antibodi yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian kalau para sahabat di sini sering mendengar mengenai badai sitokin dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ini perlu digarisbawahi, sitokin itu adalah sesuatu yang sangat positif. Artinya, sitokinlah yang memberitahu tubuh kita supaya tubuh itu membentuk antibodi. Namun dalam hal COVID-19, sedemikian banyaknya virus yang terakumulasi sehingga sitokin-sitokin ini terproduksi juga sangat berlebihan. Karena sitokin diproduksi sangat berlebihan, jadi seperti terburu-buru begitu untuk membuat antibodi, maka seringkali antibodi ini tidak lagi mengenali siapa musuh dan siapa kawan, sehingga semuanya diserang. Itulah yang kemudian menyebabkan kematian. Dan pada saat antibodi itu terbentuk, IgM dan IgG, maka pada waktu itu boleh dikatakan bahwa kita menjadi cukup siap untuk menangkal virus. Bahkan pada saat antibodi kita menurun, itu masih ada memori sel. Sehingga pada saat kapan saja kita terinfeksi, masih tidak masalah. Karena dengan cepat bala tentaranya akan dibuat. Secara sederhana kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai antibodi, artinya kita berbicara mengenai sel tubuh. Sel tubuh itu tidak bisa dipisahkan dari 3 nutrisi esensial ini. Yaitu yang pertama adalah makronutrisi, yaitu protein dan asam lemak. Dialah bahan baku untuk membentuk sel. Jadi mau tidak mau, kita butuh protein dan asam lemak dengan kualitas yang bagus untuk bisa mendapatkan sistem imunitas yang baik. Kemudian berikutnya, sel itu akan berfungsi kalau dia melakukan metabolisme. Nah, metabolisme itu akan dikatalisatori oleh vitamin dan mineral. Lalu, untuk mencegah adanya radikal bebas dan sebagainya,
maka ada fitonutrisi yang rata-rata berfungsi sebagai antioksidan. Jadi sekali lagi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, maka mau tidak mau kita perlu 3 komponen ini. Yaitu pertama itu adalah protein dan asam lemak sebagai makronutrisi, kemudian vitamin dan mineral, lalu juga fitonutrisi. Nah ini sedikit kita akan membicarakan. Kalau kita berbicara mengenai asam lemak, maka yang bisa kita bicarakan adalah salmon omega 3. Jadi omega 3 dari Nutrilite. Kenapa seperti itu? Karena omega 3 dari Nutrilite ini mengandung komposisi yang ideal, 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Jadi komposisinya benar-benar ideal. Apalagi juga ada 30 mg vitamin E. Jadi dengan demikian semuanya akan terlindungi. Lalu berikutnya juga berasal dari ikan salmon yang boleh dikatakan bebas pencemaran. Apa saja manfaatnya? Banyak sekali. Tapi yang terkait dengan imunitas itu dia menekan peradangan, kemudian membersihkan sel membran, juga mengurangi risiko blood clotting. Kita tahu bahwa salah satu penyebab kematian pada penyakit itu adalah terjadinya blood clotting. Masih banyak lagi yang lainnya. Kegunaan dari omega 3 ini termasuk yang saya baru sadari itu adalah meningkatkan kualitas tidur karena dia membantu keseimbangan hormon melatonin dan bahkan juga menekan rasa sakit sewaktu ada menstrual pain. Jadi omega 3 benar-benar fungsinya banyak sekali, luar biasa. Lalu kita akan membicarakan mengenai protein. Protein untuk menyusun sel tubuh yang sehat itu tentunya bukan protein yang sembarangan, tapi perlu protein yang mengandung 9 asam amino esensial, karena protein itu penting sekali. Selain dia penyusun, juga sel kekebalan tubuh itu umurnya pendek, hanya 5-21 hari saja. Jadi dengan demikian setiap saat kita perlu terus menyediakan bahan baku dan kemudian membentuk sel antibodi itu dengan protein yang bagus. Kemudian manfaat protein yang lainnya juga sebagaimana kita ketahui membentuk dan menguatkan massa otot, untuk kesehatan kulit, pertumbuhan badan, dan seterusnya. Nah, lalu yang paling penting itu adalah salah satu dari yang paling penting adalah membentuk sel kekebalan tubuh. Bahkan untuk mereka yang menderita autoimun, ini high protein ini benar-benar juga disarankan. Yang direkomendasikan adalah high protein dari Nutrilite, karena apa? Karena dia mengandung 9 asam amino esensial. Jadi dengan demikian kita sudah tidak perlu lagi susah-susah untuk mencari 9 asam amino esensial itu dari bahan makanan apa saja, karena semuanya sudah tersedia di sini. Nah, apalagi dia juga memiliki PDC AAS sama dengan 1. Apa artinya? Artinya adalah bahwa semua protein yang kita konsumsi itu 100% akan diserap ke dalam tubuh. Jadi tidak ada yang sia-sia sama sekali. Ini berbeda kalau misalnya kita mengkonsumsi rata-rata protein dari tumbuhan, itu yang relatif lebih susah diabsorpsi dibandingkan dengan protein hewani. Kemudian banyak sekali fungsinya. Di sini cuman ingin dikenalkan saja ada 4 varian protein, ada yang green tea, coklat, berry, dan seterusnya. Bahkan ada yang plain. Nah, kemudian tadi kita sudah mengatakan bahwa vitamin, mineral, dan fitonutrisi itu penting sekali. Bagaimana pentingnya itu? Adalah bahwa dia akan sebagai katalisator untuk metabolisme sel. Jadi dengan demikian maka benar-benar vitamin dan mineral itu penting sekali. Untuk itu direkomendasikan double X. Double X itu mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 fitonutrisi. Kalau kita runtut satu persatu, mulai dari vitaminnya dulu, kalau kita melihat di sebelah kiri, gambar sebelah kiri, semuanya yang direkomendasikan
bagi penderita COVID-19 itu ada vitamin C, vitamin D3, vitamin E, ada semuanya. Bahkan selain itu masih ada tambahan lagi vitamin A, vitamin B kompleks, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, dengan satu ini saja sudah cukup. Bagaimana dengan mineral? Mineral yang disarankan adalah zinc dan selenium. Benar bahwa zinc itu meningkatkan imunitas, terutama pada membran sel. Kemudian selenium itu juga sebagai antioksidan yang kuat dan dia meningkatkan imunitas. Nah, double X selain itu juga mengandung masih mineral yang lain seperti kalsium, kromium, kemudian yang lain-lainnya lagi. Dan kita tahu kalsium itu meningkatkan termogenesis dan lipolisis. Jadi juga membantu mengurangi obesitas kalsium itu ternyata. Kemudian mengandung kromium juga, artinya ini direkomendasikan untuk mereka yang menderita diabetes, baik yang pre-diabetes maupun yang sudah benar-benar diabetes positif. Bagaimana dengan fitonutrisi? Nah, di sini saya ingin agak menggarisbawahi, agak cukup lama. Kenapa? Karena di luaran sana itu banyak sekali direkomendasikan herbal dari manapun juga yang katanya bagus untuk pengobatan, bukan pengobatan, terapi suportif. Jadi terapi membantu untuk para penderita COVID-19 dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadari di dalam double X itu ada kombinasi dari kunyit, rosemary, Sophora japonica yang kemudian setelah dilakukan uji klinis itu ternyata mereka mempunyai tiga-tiganya itu mempunyai efek sinergi. Jadi dengan demikian maka daya antioksidannya menjadi tinggi sekali. Kemudian kita tahu juga bahwa turmeric itu tadi kunyit itu mengandung kurkumin yang bisa berfungsi sebagai anti radang dan meningkatkan imunitas. Bukan itu saja, di dalam double X itu juga kita melihat adanya nutrisi yang lain, fitonutrisi yang lain. Ada lutein, zeaxanthin, kita tahu bahwa ini bagus sekali untuk kesehatan mata, lalu ada lycopene, quercetin, juga bagus untuk kesehatan jantung. Ada citrus bioflavonoid, dan kemudian berry extract. Berry extractnya terdiri dari grape, blackcurrant, blueberry, dan elderberry yang sulit sekali untuk didapatkan di Indonesia. Nah, jadi dengan demikian, secara singkat kita sudah membahas bahwa apapun yang terjadi di luar sana, mau ada varian baru dan sebagainya, nomor satu kita hindari sumber penularannya dengan protokol kesehatan, termasuk menghindari kerumunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin kita tekan jumlah virus yang mungkin mengkontaminasi, yaitu dengan penyaring udara. Kemudian setelah itu kita tingkatkan imunitas kita dengan makronutrisi, yaitu protein dan asam lemak, lalu ada vitamin, mineral, serta fitonutrisi. Nah, trio fondasi inilah, yaitu omega 3 kompleks, high protein, dan double X itu yang benar-benar perlu ada di mana-mana. Minggu yang lalu, saya mengikuti beberapa survei lapangan dan sebagainya, dan saya kaget sekali karena ternyata vitamin-vitamin yang biasanya itu dalam tanda kutip itu tidak terlalu laku, tapi saat ini bukan hanya laku keras, tapi harganya ada yang naik 12 kali lipat. Padahal itu vitamin C, vitamin D, vitamin E, ada zinc-nya dan sebagainya seperti itu. Bahkan yang buatan multinasional itu harganya ratusan ribu sekarang. Hanya vitamin mineral yang mengandung zinc. Nah, meskipun saya masih ingin berbicara banyak, tapi apa yang Anda putuskan hari ini benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Mudah-mudahan sesedikit apapun ini bisa bermanfaat, bukan hanya supaya kita ketahui saja, tapi benar-benar kita amalkan
dan sedapat mungkin juga kita share informasinya ke orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Selamat malam, senang sekali bisa berbagi di sini. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih banyak Pak Hari untuk sharing yang sangat berharga untuk kita tahu dan kita mengerti ya. Karena ini adalah modal kita ini, pertahanan kita untuk melawan COVID-19 yang makin banyak varian-varian baru bermunculan. Oke, kita akan buka tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya bisa mengisi di kolom chat box yang ada di bawah ya. Ada tulisan chat, Anda bisa ketik di sana. Sambil mungkin nanti kalau ada yang mau sharing dari para leader juga saya persilahkan. Oke, Pak Hari, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Effendi di Samarinda. Pak, saya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya, saya belum bergabung di MW, tapi saya ke sini, ajak teman saya, disuruh lihat sharing ya, dulu, apa benar Pak, semua produk-produk MW ini kualitasnya nomor 1 di dunia? Pak, soalnya saya dikasih tahu teman saya, katanya MW ini produk-produknya, kualitasnya nomor 1 di dunia. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Nanti mungkin Pak Jeffrey juga akan lebih banyak menambahkan. Buat Pak Effendi, bagus sekali itu pertanyaannya. Biasanya begini Pak, orang yang mempromosikan sesuatu itu mengatakan produknya itu paling bagus. Nah, saya dalam hal ini beserta semua sahabat yang ada di sini itu tidak sedang mempromosikan Nutrilite, Pak. Tapi kita sekedar untuk sharing bagaimana caranya agar sedikit mungkin yang terpapar COVID-19 serta kita bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, bukan kata saya ini ya Pak, tetapi ini berdasarkan atas survei dari Euromonitor, itu Nutrilite itu memang multivitamin dan mineral, jadi suplemen yang penjualannya nomor 1 di dunia. Jadi dengan demikian bisa dikatakan itu ya memang terbaik. Itu yang pertama, adalah the best. Kemudian yang kedua adalah the first. Jadi yang menggabungkan fitonutrisi itu adalah yang memang Nutrilite yang pertama kali. Kemudian the only. Dia ada punya lahan sendiri, organik, dan seterusnya. Yang saya berkecimpung di bidang farmasi sudah 40 tahun lebih, tapi belum pernah saya melihat bahwa ada pabrik yang benar-benar menanam sendiri bahan bakunya, memanen sendiri, dan kemudian memproses sampai mengemas. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit buat pertanyaan Pak Effendi. Terima kasih Pak Effendi. Jadi produk MWI ini memang sangat berkualitas ya secara global internasional. Salah satu indikatornya adalah perusahaan MW berani menjamin loh produknya sampai 100 hari. Jadi itu aja yang paling mudah kita lihat. Jadi kalau ada sebuah produk mengatakan dia sangat berkualitas, coba dicek apakah ada garansinya. Jadi kalau untuk produk MW ini, kalau Bapak coba, misalnya coba omega 3-nya tadi ya, coba protein, Anda bisa mencoba sampai dengan 100 hari. Kalau sebelum 100 hari ada komplain, kembalikan saja produknya, uang Bapak akan dikembalikan 100%, nggak dipotong apa-apa sama sekali. Sejak tanggal pembelian. Buat saya pribadi itu adalah bukti produk MW ini berkualitas nomor 1 di dunia. Bukan hanya buat Nutrilite-nya, karena MW ini banyak sekali produknya, ada untuk cuci baju, untuk mandi, sikat gigi, itu juga semua bergaransi sampai 100 hari. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Isra Sirat dari Bontang. Apakah setelah vaksin kita masih bisa terpapar virus COVID-19 walaupun kita tetap konsumsi trio fondasi? Silakan Pak Hari. Terima kasih.
Jawaban singkatnya bisa, Bu. Tetap bisa. Jadi setelah vaksin, meskipun kita konsumsi triofondasi, kita masih bisa terpapar virus corona. Cuman perbedaannya adalah bahwa kalau antibodi kita itu kuat, jadi kalau sistem ketahanan tubuh atau sistem imunitas kita itu kuat, maka dampaknya itu akan menjadi ringan. Gejalanya atau ringan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu penyembuhan itu juga sangat pendek. Jadi masih bisa, Bu. Masih bisa. Terpapar COVID itu masih bisa. Tetapi sekali lagi, lebih bagus yang sudah divaksin, apalagi yang mengkonsumsi triofondasi dibandingkan yang tidak sama sekali. Nah, juga dalam hal ini saya persilakan Pak Jeffrey untuk menambahkan lagi, Pak. Oke, mungkin saya bentar, Pak. Oke, nanti saya akan tambahkan ya sharing dari pengalaman saya. Tapi sebelumnya mungkin lanjut dari Pak Gaga nih Pak Hari, apakah produk Nutrilite ada yang mengandung vitamin D3 hingga 5.000 IU? Jawabannya tidak ada. Nah, mungkin Pak Hari bisa menambahkan apa arti dari 5.000 IU itu ya, Pak Hari? Apakah kita Terima kasih. Sebesar itu? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi benar seperti yang disampaikan Pak Jeffrey, Nutrilite tidak ada yang sampai dengan 5.000 international unit. Kenapa tidak ada? Karena Nutrilite itu adalah suplemen kesehatan, bukan obat. Jadi dengan demikian, maka dosis yang dipersiapkan itu adalah sesuai dengan dosis harian untuk mereka yang sehat. Dan sebagaimana kita ketahui, dosis harian untuk orang sehat, vitamin D3 itu adalah hanya 600 international unit, Pak. Jadi hanya 1/9 dari yang disarankan 5.000 international unit ini. Nah, kemudian di luaran sana memang banyak sekali pro dan kontra. Bahkan antara seorang profesor dengan seorang dokter yang sama-sama spesialis tapi masih muda, itu sampai saat ini masih terjadi polemik mengenai terapi vitamin D3. Tetapi kalau saya berpendapat, kalau kita sekedar menjaga kesehatan, maka yang pertama adalah kita perhatikan berapa yang dibutuhkan AKG-nya. Dalam hal vitamin D3, sekali lagi 600 international unit. Kemudian berikutnya yang kedua adalah kehidupan kita itu holistik. Jadi bukan sepotong-sepotong. Jadi dengan demikian, keseimbangan itu penting sekali. Salah satu contoh adalah bahwa kita tidak dianjurkan hanya makan protein saja, tanpa sayur, tanpa buah, tanpa karbohidrat, tapi semuanya harus berimbang. Nah, keseimbangan inilah yang paling penting, termasuk keseimbangan istirahat, olahraga, dan sebagainya. Karena itu, saya tetap berpendapat dan yakin sekali bahwa kalau kita sehat, maka kita hanya perlu vitamin D3 sebesar 600 international unit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut dari Pak Nola. Seberapa efektif vaksin yang telah kita terima terhadap imunitas tubuh? Apakah vaksin yang digunakan di Indonesia cukup efektif? Bagaimana dengan kasus kematian setelah vaksin? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Pak Nola atau Ibu Nola. Jadi efektivitas vaksin itu memang berbeda-beda. Misalnya ada vaksin yang efektivitasnya sekitar 70 sekian, jadi mendekati 80, ada yang lebih dari 90. Jadi dengan demikian, kita tahu bahwa vaksin, mereka yang sudah divaksin, bahkan 1 kali, 2 kali, bahkan masih bisa terpapar. Kemudian, saya meyakini bahwa vaksin yang digunakan di Indonesia itu cukup efektif, karena vaksin maksudnya adalah memicu tubuh kita untuk membentuk atau memproduksi antibodi. Untuk itu cukup efektif. Nah,
pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kasus kematian setelah vaksinasi? Ini saya tidak berani menjawab karena akan sangat berbeda-beda kasusnya. Jadi kita kebanyakan orang melihat, oh setelah vaksinasi dia kemudian tiba-tiba meninggal. Padahal kita tidak mengetahui komorbidnya apa saja, jadi penyakit ikutannya apa saja. Seperti itu. Bahkan lebih ekstrim lagi adalah bahwa ada yang sudah divaksinasi 2 kali, seorang dokter ahli cukup senior, gitu. Tapi kemudian beberapa waktu, seminggu setelah divaksinasi, meninggal. Ternyata ini bukan karena vaksinnya, tapi karena adalah memang ada komorbidnya dan hal-hal lain dan penyakit lain. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana dengan kasus kematian setelah vaksinasi ini, saya tidak bisa menjawab karena kasusnya pasti akan sangat individual. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut ke pertanyaan yang masih sehubungan dengan COVID ya teman-teman. Setelah itu saya akan sharing pengalaman saya. Malam Pak Hari mau tanya, Pak, istri saya positif COVID. Keluhannya cuma hilang indera penciuman. Sekarang lagi isoman saja di rumah. Nutrilite apa saja, Pak, yang bisa membantu recovery? Terus apakah vitamin dari dokter seperti asam folat dan kalsium magnesium bisa dikonsumsi berbarengan? Dari Ibu Minli. Silakan Pak Hari. Atau dari Pak Minli. Ibu Minli. Ya. Ibu Minli atau Pak Minli? Oh ya, Pak Minli, karena ada istri saya. Jadi Ibu hilang indera penciuman, lagi isoman di rumah. Kalau kita sarankan, tapi saya kira ini sudah, Bapak PCR kan Ibu, kemudian setelah itu melihat berapa CT value-nya, Pak. Dari CT value, kita akan bisa mengetahui di mana periode terpaparnya Ibu itu. Apakah masih di awal atau sudah mendekati akhir, gitu. Tergantung pada besaran CT value-nya. Nah, kemudian kalau yang disarankan, isoman bagus, Pak. Jadi isoman yang paling penting adalah istirahat cukup, kemudian asupan nutrisi sayur dan buah, terutama serta protein yang benar-benar sangat cukup. Kemudian, seperti yang tadi disampaikan, itu trio fondasi itu penting sekali, Pak. Jadi trio fondasi terdiri dari salmon, omega 3, kemudian high protein, yang mana saja, lalu double X atau minimal daily. Sekali lagi double X atau minimal daily. Kemudian berikutnya, kalau benar-benar sudah positif, itu sebaiknya ditambahkan garlic, lalu juga Calmac D. Jadi 5 jenis itu minimal. Silahkan kalau ada tambahan, Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, saya akan sharing sedikit ya teman-teman tentang pengalaman saya sehubungan dengan COVID-19. Jadi, seperti saya katakan di awal tadi, dulu kalau kita dengar COVID, mungkin tahun-tahun lalu, rasanya masih jauh ya. Oh, si ini ada artis kena, oh si itu orang terkenal. Kita pikir, jauh lah dari kita gitu. Tapi makin waktu berjalan, khususnya setelah tahun 2021 ini, kok banyak sekali lingkaran-lingkaran kecil kita terkena COVID. Nah, kejadian juga dengan saya, istri saya kena COVID. Itu terjadi bulan Juni. Jadi tanggal 13 Juni saya mengajak beberapa teman ke rumah. Itu memang waktu itu kita udah pikir, wah udah ada vaksin, udah nyantai lah ya. Kita memang waktu itu belum itu awal-awal dengar varian Delta. Jadi saya undang beberapa couple ke rumah karena ada teman yang ulang tahun. Di sana kita pikir semua sehat gitu ya, buka masker, nyanyi-nyanyi. Ternyata ada salah satu dari teman yang datang itu COVID. Itu kita kumpul hari Minggu, hari Selasa dia kasih tahu, saya COVID nih. Dan CT-nya juga rendah, ya jadi sangat menular sekali. Semua yang hadir cek, saya negatif, yang lain negatif, istri saya positif. Itu hari Kamis istri saya cek ya. Jadi hari Selasa dia kasih kabar, hari Kamis kita cek, kita berdua di rumah, saya negatif, Evi positif. Kita langsung panik. Waduh, gimana nih? Ya udah terus Evi bilang,
udah saya langsung isoman aja. Saya tanya mau tes PCR dulu nggak usah. Ini udah pasti positif karena udah ngerasain badannya nggak enak. Jadi cepat banget ya penularannya. Langsung indera penciumannya juga mulai terganggu. Saya pikir ya udahlah kalau nggak mau ya udah kamu langsung isoman aja. Langsung di kamar dia isoman, langsung kita buat program vitaminnya semua. Untuk makanan juga langsung kita pisahkan ya dengan yang langsung bisa dibuang punya diikat di plastik seperti itu. Jadi langsung saya konsultasi ke Pak Hari dan Ibu Nia, Pak Robert dan Bu Sonya juga. Langsung kita booster dengan Nutrilite memang karena ya kami tahunya gitu ya, Nutrilite ini adalah produk yang sangat bagus buat booster imunitas. Nah, waktu Evi lagi terserang virus seperti ini, langsung pemakaian Trio Foundation, Garlic, Double X, Garlic, Calmac D, Biosi, Vegem E semua jadi ditambah. Karena kita booster, karena ini mumpung di awal. Oke. Nah, dan betul ya, dia lemes, bindeng, penciumannya hilang. Tapi kita terus booster dengan makanan sehat juga. Kita udah bilang jangan banyak ngapa-ngapain, santai aja. Kebetulan di kamar kami itu ada atmosphere sky, jadi secara udara dia mendapatkan udara yang sangat bersih untuk membantu imunitas tubuh dia. Nah, banyak teman gereja, ada adik saya juga, adik saya seorang sinse, dia langsung kirim, saya kirim obat gak? Gak usah, saya bilang gejalanya masih oke kok, maksudnya bukan gejala yang berat. Jadi kita coba dengan nutrisi dulu, karena kalau sampai memburuk, saya langsung minta obat-obatan gitu ya. Tapi lucunya waktu itu ya, kan Pak Hari Bagio ini seorang background apoteker. Beliau juga bekerja sebagai komisaris loh di 2 perusahaan multinasional. Tapi Pak Hari bahkan sampai waktu itu nggak nyaranin beli obat ini, kasih obat itu ya. Pak Hari terus coba garlicnya ditingkatkan jadi sekian-sekian, coba biosinya. Jadi even seorang yang komisaris perusahaan farmasi pun tetap menganjurkan Nutrilite, kan unik ya. Biasanya kalau orang kerja di perusahaan obat ya suggestion-nya obat aja kan. Tapi puji Tuhan dengan pola yang tepat dan Evi benar-benar rest total 4-5 hari dia sudah kembali negatif tes PCR. Waduh, saya senang banget. Soalnya kita mau berangkat ke Jogja waktu itu ya. Lalu setelah tes PCR, beberapa hari kemudian kami tes lagi sekeluarga semua negatif. Terus kita berangkat ke Jogja karena ada keperluan ke Jogja memang. Nah, jadi saya bersyukur dengan adanya Nutrilite ini teman-teman. Kalau pertanyaannya, apa gara-gara minum Nutrilite beberapa hari itu? Mungkin. Tapi yang saya percaya memang Evi sudah minum Nutrilite ini sudah puluhan tahun. Jadi kalau dia terserang virus, buat dia bounce back, buat balik lagi itu jadi lebih mudah. Karena sudah ada imunitas tubuh yang memang baik karena Nutrilite yang dia konsumsi setiap hari. Kenapa waktu itu dia bisa terserang? Mungkin karena kecapean, ya karena ada siklus ya, wanita, mungkin dia lagi nggak enak atau apa, akhirnya mudah terserang. Atau juga karena vaksin, karena tanggal 31 Mei-nya, dia sudah divaksin pertama bersama saya AstraZeneca. Mungkin juga, kita nggak tahu ya. Tapi kami bersyukur kita ikuti semua yang dianjurkan untuk sehat. Nah, zaman sekarang teman-teman memang trennya obat vitamin dosis tinggi. Nah, contohnya nih vitamin Calmac D3 kita ya untuk 600 IU adalah buat orang yang sehat. Tapi waktu kita terpapar positif COVID, Pak Hari menganjurkan 1000 IU Calmac D3. Itu berapa butir? Itu 8 butir. Ya. Hanya pas positif COVID aja. Tapi setelah sehat, ya kami balik ke normal lagi, hanya 4 butir sehari Calmac D karena sudah sehat. Nah, kebayang nggak teman-teman di luaran sana? Banyak yang nanya ke saya, Jeff, ada nggak vitamin D3 yang 5000 IU? Saya hitung ya teman-teman ya. Kalau vitamin Calmac D3 kita 5000 IU per hari, Anda perlu konsumsi 40 butir sehari. Mau? Siap? Atau kalau ada yang nyari lagi teman saya nih, ada nggak vitamin D3 yang 10.000 IU? Berarti kalau kita makan Calmac D3, itu satu hari kita minum berapa? 80 tablet. Wow ya, jadi yang Pak Hari tadi sampaikan betul. Kita menjual suplemen kesehatan,
kalau vitamin sudah dosisnya tinggi, itu bukan vitamin lagi, itu sudah namanya obat. Dan kalau makan istilahnya 80 tablet Calmac D setiap hari, mungkin Anda nggak kena positif, Anda mungkin nggak kena COVID, tapi Anda bisa terkena ancaman gagal ginjal. Itu yang kita juga takutkan ya. Jangan sampai kita coba obat ini, vitamin D, vitamin dosis tinggi, mungkin kita aman dari COVID-nya, tapi nanti hati kita gimana? Ginjal kita bagaimana? Jadi intinya jangan sampai kita takut sama COVID-nya, tapi kita mengorbankan organ tubuh kita yang lain, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya bersyukur sekali mengenal Nutrilite ini, karena ini food supplement organik. Jadi walaupun dia dosisnya rendah, tapi dia bisa diproses 100%, bisa maksimal dalam tubuh kita, seperti itu. Oke, semoga bisa membantu menjawab sebagian pertanyaan dari teman-teman. Jadi apa yang tadi Pak Hari sampaikan itu benar-benar luar biasa, karena gara-gara ikut Health Talk seperti inilah kami bisa memutuskan untuk mengandalkan Nutrilite, karena waktu itu gejala EPI memang belum berat. Tapi kalau kita masih tunda, wah itu bisa jadi berat dan akhirnya harus pakai obat-obatan. Yang kalau sekarang Anda tahu ya harga obat-obatan buat COVID, waduh, harganya benar-benar udah sangat mahal sekali. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Hari. Sekarang kita Oke, ini pertanyaan bukan mengenai COVID dari Pak Panca. Apakah perlu konsumsi Nutrilite Calmac D apabila sudah minum double X dan daily serta high protein? Apakah boleh hanya konsumsi salah satu jenis seperti Calmac D saja dan daily untuk keseharian? Silakan Pak Hari. Sebetulnya kalau kita memang sehat hanya untuk menjaga kesehatan itu sangat individual, Pak. Jadi kalau kita misalnya memang ada risiko untuk kerapuhan tulang dan sebagainya, silahkan cuman Calmac saja. Tetapi kalau menurut pendapat saya, semua orang dewasa itu butuh trio fondasi, Pak, untuk menjaga kesehatannya supaya kesehatannya optimal. Secara ringkas mungkin begitu, Pak Jeffy. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut lagi dari Pak Trisno. Selamat malam Pak, saya sudah beberapa kali supply Sky ke beberapa rumah sakit di Jawa Tengah. Ini ada salah satu rumah sakit yang mau order Sky, tapi menanyakan, setelah ruangan dipasang Sky, apakah masih perlu install exhaust fan? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Ini pertanyaan Pak Trisno ini sangat teknis. Jadi untuk kita berbicara bukan untuk rumah ya Pak, tetapi untuk rumah sakit. Memang benar bahwa biasanya di rumah sakit itu HEPA itu dipasangnya dari atas, jadi vertical flow. Kemudian setelah itu di bawah itu ada exhaust fan. Jadi beda sekali dengan kalau rumah, Pak. Kalau rumah biasanya exhaust fan-nya di atas. Tapi kalau rumah sakit itu di bawah. Nah, kalau misalnya untuk ruang operasi, itu exhaust fan itu tetap disarankan. Pak. Tapi untuk ruang isolasi, di mana tidak boleh ada udara yang keluar dari ruangan itu, maka exhaust fan-nya harus dipasang terbalik, justru dari luar ke dalam. Mungkin ini sangat teknis, Pak, dan sangat tergantung. Di sini juga saya lihat yang hadir ini banyak para expert AHU, Air Handling Unit. Nanti Bapak silakan chat langsung juga. Kalau misalnya masih belum terlalu jelas. Terima kasih. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Lanjut dari Ibu Sulis. Selamat malam Pak, saya ingin sedikit menurunkan berat badan. Bagaimana sebaiknya yang harus saya konsumsi atau yang saya lakukan? Silakan Pak Hari. Terima kasih Bu Sulis. Secara singkat itu ada body key program, itu silahkan Ibu tanya ke orang yang mengundang Anda. Juga mungkin kalau misalnya memang banyak sekali yang berminat, kita bisa adakan sesi bincang sehat khusus mengenai manage berat badan. Secara singkat seperti itu Pak Jeffrey. Silakan ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Hari. Ide yang bagus ya, nanti kita buat Health Talk khusus untuk
bagaimana menurunkan berat badan yang sehat. Karena menurunkan berat badan yang tidak sehat banyak caranya di luaran, tapi kita mau yang sehat, yang stabil. Ya, karena kita kalau nggak sehat, buat apa berat badannya turun ya? Nanti Pak Hari bisa bantu tuh. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Wik dari Malang. Adakah efek samping bila konsumsi Nutrilite dicampur dengan vitamin atau obat lain? Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Pak Wi. Pak Wi Israwan, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi Nutrilite itu adalah suplemen makanan. Jadi anggap saja dia makanan yang sudah diambil sarinya. Jadi dengan demikian, secara teoritis, secara umum, itu tidak masalah kalau dicampur dengan vitamin lain atau obat yang lain. Tetapi ada beberapa obat yang tentunya akan ada kontraindikasi dan sebagainya. Jadi disarankan kalau konsumsi Nutrilite itu ada jeda waktu 15-30 menit dengan obat dokter yang lain. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hari. Lanjut dari Ibu Sinta. Malam Pak, izin tanya, setelah makan durian atau gulai kambing, apa yang harus kita konsumsi agar tetap sehat? Terima kasih. Mungkin juga perlu di-sharing nih kalau mau sehat duriannya. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada beberapa persepsi yang seperti itu. Jadi durian dianggapnya tidak sehat, kemudian daging dari gulai kambing itu dianggap tidak sehat. Jadi yang benar adalah begini. Durian itu sebetulnya bagus karena dia mengandung juga banyak protein dan serat. Masalahnya adalah karbohidratnya tinggi dan juga mengandung alkohol durian. Masalahnya adalah di sana. Jadi dengan demikian, kalau makan durian sedikit saja sih tidak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak artinya sangat berisiko, apalagi untuk yang diabetes. Kemudian jadi dengan demikian lebih baik mengurangi durian daripada setelah makan durian kemudian minum Nutrilite. Minum Nutrilite sih tetap, tapi lebih baik duriannya dikurangi. Nah, gulai kambing juga begitu. Saya melihat beberapa referensi yang ada, daging kambing dibandingkan daging sapi dan daging yang lainnya, itu tidak ada perbedaan sebetulnya. Jadi artinya tidak ada alasan kenapa daging kambing itu dijauhi, sementara daging yang lain oke. Masalahnya adalah lemaknya. Dan kemudian kalau kita makan gulai kambing, masalahnya adalah santannya. Jadi bukan dagingnya. Jadi itu saja yang perlu. Jadi diganti sate saja, Bu, yang tanpa lemak. Oke, mungkin sekilas seperti itu. Ya. Ya, makasih. Tapi satu yang disarankan adalah bisa mengkonsumsi lecithin E ditambah dengan juga high fiber. Begitu. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Semoga cukup jelas ya. Lanjut dari Ibu Linda. Selamat malam Pak, mau bertanya untuk anak-anak usia di atas 12 tahun dan orang dewasa penyintas COVID, kapankah boleh divaksin? Bisakah langsung divaksin atau ada jeda waktu tertentu? Dari Ibu Linda Pak Hari. Ini direct ke saya. Oh, direct. Jadi pertanyaannya sekali lagi, setelah COVID, kapan boleh divaksin gitu ya Pak? Ya, untuk anak-anak dulu Pak. Untuk anak-anak usia 12 tahun dan orang dewasa penyintas COVID, kapankah boleh divaksin? Kalau anak-anak 12 tahun dan dia bukan baru sembuh, maka kapan saja ini bisa divaksin. Jadi harus mulai dari 12. Kalau di bawah 12 belum disarankan untuk vaksinasi. Kemudian kapan kalau mereka penyintas COVID, kapan itu dilakukan? Nah, ini ada beberapa pedoman yang berbeda-beda. Ada yang memberlakukan di beberapa tempat, di beberapa lokasi tertentu, ada yang memberlakukan 1 bulan setelah sembuh itu boleh divaksin, tapi ada yang menyebutkan 2-3 bulan. Jadi mungkin Ibu bisa konsultasi
dengan tenaga kesehatan setempat. Silakan, Pak. Oke, makasih Pak Hari. Dari Pak Effendi lagi, perbandingan saringan udara segar yang lain dengan punya MW apa sama saja, Pak? Oh, di perbandingan yang Sky ya, Pak, dengan merek-merek lain mungkin maksudnya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kemarin itu baru ada bincang sehat juga yang khusus menyangkut mengenai penyaringan udara, nyaring udara. Pada dasarnya kita melihat bahwa sampai saat ini belum ada penyaring udara lain dengan diameter pori filter yang lebih kecil dibandingkan dengan atmosfer Sky, Pak, yaitu 2,4 nanometer. Yang lain-lainnya paling kecil itu adalah 100 nanometer. Jadi 50 kali lipat, hampir 50 kali lipat besarnya. Secara singkat seperti itu. Silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi yang membedakan adalah kemampuan menyaring virusnya, Pak Effendi. Jadi setiap air purifier yang dianjurkan oleh lembaga kesehatan, termasuk oleh pemerintah juga adalah air purifier dengan teknologi HEPA yang menyaring virus. Nah, HEPA ini menyaring ada kerapatannya. Jadi seperti kain kelambu ya, itu kan ada bolong-bolongnya. Nah, itu kerapatannya. Jadi jangan sampai kita membeli air purifier yang beda sasaran. Jadi ada ukurannya banyak, ada yang 0,1 mikron, ada yang 0,3 mikron, yang atmosfer Sky ini yang terkecil di dunia untuk kerapatan HEPA filternya, yaitu 0,0024 mikron. Mungkin ilustrasinya begini, kita mau beli kain kelambu untuk menahan serangan nyamuk, supaya nyamuk nggak gigit kita waktu kita tidur. Nah, jangan sampai Anda salah beli kain kelambu, sama-sama kain kelambu juga, tapi ukuran bolong-bolongnya itu seukuran bola tenis. Karena kalau ukurannya besar-besar seukuran bola tenis, nyamuknya mudah sekali masuk dan keluar. Nah, jadi orang sering seperti itu. Dia mengatakan, saya udah punya kok kain kelambu, saya udah beli kain kelambu. Iya, sudah. Masalahnya ukuran kain kelambunya sebesar apa? Gitu ya. Kalau yang mau menangkal virus, ya harus ukurannya yang lebih kecil dari virus. Jangan sampai ukurannya besar, lebih besar dari virus, ya virusnya bolak-balik dengan leluasa. Semoga cukup paham ya teman-teman, bagi yang mungkin masih agak bingung, ukuran mikron, HEPA filter, ilustrasi seperti itu. Nah, di luar sana banyak yang merasa sudah punya air purifier di rumah, tapi sebenarnya hanya buat menyaring menyaring debu saja, atau menyaring partikel meters yang 2,5 mikron. Jadi nggak bisa menahan virus. Oke, kita sudah mau selesai teman-teman. Dari Ibu Nyukfa ada pertanyaan, saya berikan. Oh, ini bukan pertanyaan ya. Ya, selamat ya Bu, udah sehat. Dari Pak Petrus, mohon tanya Pak Hari, Kalmak D itu kandungannya setara dengan berapa IU? 133 IU, Pak Petrus. 133 IU per tabletnya. Untuk dikonsumsi orang yang gejala jantung apa boleh? Dan dosisnya apa sesuai petunjuk di labelnya? Silakan Pak Hari. Ya, jadi biasanya tergantung apa penyakit jantungnya, tetapi kalau sesuai dengan label yaitu 3x1 itu diperbolehkan, Pak. Bahkan itu bisa membuat rileks otot jantung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Selanjutnya dari Pak Ruslan, apa benar COVID-19 Delta bisa menyerang kuku, kulot, rambut? Silakan Pak Hari. Kuku, rambut, kulot. Saya belum pernah mendengar mengenai COVID-19 Delta yang bisa menyerang ke kuku, kulit, rambut, dan seterusnya. Kulit ya. Ya, jadi yang setahu saya adalah varian Delta ini memang lebih infektif, lebih menular, dan memberikan keparahan yang lebih. Itu saja. Terima kasih. Ya, kalau diserang kuku, nggak usah khawatir. Dia serang rambut, nggak usah khawatir. Yang kita takut dia serang sel tubuh kita ya. Itu malah yang menyebabkan bisa
kematian, itu yang berbahaya. Kalau nyerangnya rambut nggak apa-apa. Oke, dari Ibu Minli, dari Pak Minli lagi, tambahan Pak, vitamin dari dokter tadi, asam folat dan vitamin D, boleh dikonsumsi berbarengan, Nutrilite nggak Pak? Jawabannya boleh, tetapi sebetulnya sayang karena di double X maupun daily asam folatnya itu sudah cukup AKG-nya. Oke, terima kasih Pak Hari. Jadi cukup dari daily, ya tergantung Nutrilite apa yang Bapak minum ya. Kalau daily sudah ada semua itu. Atau double X juga sudah ada. Dari Ibu Desi, selamat malam. Saya adalah pelanggan dari Ibu Nina yang diajak bergabung di room ini. Saya mau tanya, untuk orang yang memiliki komorbid seperti asma, apakah bisa mengkonsumsi double X langsung 3 biji serta biosi, dan apakah ada pengaruh pada pendebaran jantung? Mungkin itu dulu Pak Hari, pertanyaan pertama. Ya, terima kasih. Jadi, apakah misalnya komorbid asma bisa mengkonsumsi double X langsung 3 biji? Maksudnya 3 biji itu satu set ya Bu. Jadi artinya ada vitamin, ada multimineral, dan kemudian ada fitonutrisi. Itu jawabannya adalah bisa. Bahkan ini bagus karena dia bekerja sampai tingkat DNA. Jadi biasanya kalau sudah dikonsumsi selama beberapa waktu, banyak sekali orang yang alergi, baik alergi debu, asma, dan lain-lain itu malah menunjukkan sembuh atau paling tidak berkurang efeknya. Jadi jawabannya bisa. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Pertanyaan yang kedua, kemarin sempat menanyakan city value dan sering membaca ada yang beredar bahwa city value itu hoax, bahwa sempat diyakini 20-40 itu adalah masa pemulihan. Apakah itu benar? Dan saat ini saya sedang isoman dan memiliki kanker tiroid. Apakah saya bisa mengkonsumsi double X ini? Atau ada rekomendasi lain? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak Hari. Ya, kalau misalnya Ibu ada penyakit lain, itu yang kita sarankan adalah konsultasi dengan dokter, Bu. Kemudian, city value hoax itu menurut saya tidak. Jadi city value itu adalah ukuran seberapa banyak sebetulnya kadar virus yang ada di tubuh kita. Jadi semakin tinggi city value-nya, itu kita menjadi semakin mendekati sembuh. Tergantung pada jenis mesinnya, ada mesin yang 35, city value-nya 35, itu artinya sudah sembuh, sudah tidak infektif. Ada yang 38, ada yang 40. Jadi berbeda-beda. Tapi yang jelas, kalau city value 20, itu diyakini bahwa ini masih sangat infektif. Itu apa artinya? Setelah diekstraksi 20 kali, mesinnya sudah mendeteksi ada virus. Karena itu semakin banyak virusnya, city value-nya menjadi semakin rendah. Mudah-mudahan ini agak membantu. Terima kasih. Pak Jeffrey masih mute, Pak. Oh, sorry. Ya, saya sudah nggak ada pertanyaan lagi, Pak Hari. Oke, mungkin saya akan tutup dengan apa yang tadi Pak Hari sampaikan ya. Jadi, teman-teman, atmosfer sky itu bagus sekali untuk membooster imunitas tubuh kita. Selain buat memfilter virus, bakteri yang ada di udara, tapi kalau Anda tidur di malam hari dengan atmosfer sky, itu akan membooster imunitas tubuh yang baik. Karena bisa mengurangi PM 2,5 ya, itu juga sangat kami rasakan di luar konsumsi Nutrilite, Rio Foundation, Garlic dan seterusnya. Mungkin saya akan tunjukkan angkanya tadi ya, mungkin tadi. Jadi saya nggak bicara kali ini buat ukuran virus, saya mau memberikan ukuran PM 2,5-nya nih buat teman-teman sekedar aware aja. Jadi kalau kita sedang tidur, diharapkan kita bisa di level ini nih, teman-teman ya.
angka PM2,5-nya ada antara 0 sampai 12. Ya, itu level 2,5. Jadi buat Anda yang masih bingung, apa sih maksud 2,5 mikron? PM ini particulate matters. Jadi bayangkan ada pasir. Pasir ini begitu kecilnya sampai bertebangan di udara. Ya, kalau jumlahnya makin tinggi, misalnya ini, kalau Anda lihat nih angkanya nih, angkanya 150, itu level PM2,5-nya. Jadi begitu banyak pasir bertebangan di udara yang kita nggak bisa lihat, ini namanya sangat tidak sehat. Dia akan merusak paru-paru, jantung, dan seterusnya. Kalau levelnya 50, ini sudah masuk tidak sehat. Nah, kalau sebelumnya di sini ya, jadi kalau kita tidur, pastikan 0 sampai 12 levelnya. Jadi waktu kita tidur, pasir-pasir di udaranya ini hampir nggak ada. Jadi ringan sekali. Jadi ini memberikan ukuran keringanan udara. Nah, jadi waktu Anda tidur dengan atmosfer sky, juga dengan ada minum nutril sebelumnya, pas Anda bangun pagi, esok harinya, Anda merasa sehat sekali. Ya, karena udaranya seperti udara di pegunungan, bahkan mendekati di Swiss lah ya, seperti itu. Nah, kalau di atas 12 sampai 35 itu sedang, di atas 35 sampai 55 buat yang sensitif ini jadi nggak sehat. Nah, saya akan tutup dengan video. Kebetulan tadi saya ada yang minta untuk membuat video ukuran dari PM2,5 di rumah saya. Jadi saya akan share aja sekalian ya buat menutup acara kita pada malam hari ini. Oh, sorry. Sebentar saya share. Jadi biar teman-teman tahu gambarannya bahwa udara tidak bisa kita lihat, tapi ada alat-alat buat mengukur partikel udara. Nah, silakan. Kalian, saya mau sharing aja mengenai kondisi PM2,5 mikron di kantor saya yang ada di rumah. Ini di angka 47, kadang 50. Nah, penyebabnya karena ya saya tidak taruh atmosfer sky di kantor saya, hanya sesekali aja. Dan kantor saya ini cenderung berantakan, apalagi ada makhluk ini nih yang bernama si Ebit, jadi sering makin berantakan. Nah, sekarang kita coba pindah ke kamar tidur kami yang kebetulan ada di sebelah. Kita pindah ya. Nah, ini masih angkanya 50, 48. Nah, kita masuk ke kamar tidur. Karena ini selalu on, atmosfer sky-nya, kita bisa melihat ukuran PM2,5 mikron di kamar kami. Kamar kami ini ukurannya memang tidak 40, nggak sampai lah 43 meter persegi. Ada kamar mandi di sebelah sana. Nah, kita bisa lihat ya, angkanya sudah makin menurun. Nah, kalau kita tidur, bagus sekali di angka PM2,5 1 sampai 12 mikron. Itu menunjukkan betapa ringannya udara yang ada di kamar tidur, dan itu bagus sekali untuk kesehatan kita ya, buat regenerasi sel, detoksifikasi, dan lain-lainnya. Nah, itu atmosfer sky saya ada yang warna merah di ujung, itu adalah untuk indikator odor filter yang udah mesti diganti. Nah, saat ini memang masih BO di MW, jadi masih harus menunggu. Nah, kita lihat ya sudah 0,001 nih, jadi sudah bersih. Jadi kalau Anda yang sedang isolasi mandiri, atau baru sembuh dari sakit, baru operasi, dan lain-lainnya, bagus sekali kalau bisa beristirahat di kamar tidur dengan PM2,5 mikron yang sangat kecil, yaitu sampai angka 1 seperti ini. Oke, itu aja sharing saya teman-teman sekalian. Bye. Oke, itu aja teman-teman. Jadi semoga acara kita malam hari ini bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Oke, saya akan persilakan buat Anda kalau mau
mengucapkan terima kasih buat Pak Thank Hari. you banget Pak Jeffrey, Pak Hari, Keren Pak luar biasa Jeffrey, keren. Pak Hari, thank you. Terima kasih Pak Hari, Pak Jeffrey, luar Terima biasa. kasih Pak Hari. Terima kasih. Pak Jeffrey, Pak Hari. Pak Thank you Pak Hari. Hari, thank you Pak Terima kasih Jeffrey. Pak Hari, Pak Jeffrey. Keren. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Terima Pak Hari. kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Biasa. Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Thank you Pak Hari, Pak Jeffrey. Keren Pak Jeffrey sangat membantu ini Pak. Kita punya Saya N ya, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Pak Jeffrey, Pak Hari. Terima kasih Thank Pak you. Jeffrey, Pak Hari. Thank you Pak Hari. Terima kasih. Pak Jeffrey. Pak Hari. Pak Hari, Pak Jeffrey, terima kasih. Bagus. Have nice teman-teman. Saya N ya. Bye. Bye. Bye.